kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Berkat Sumber Bibit. Dan yang paling pertama, teman-teman bisa dulu like, comment, and subscribe ya video terbaru kami ini. Dan jangan lupa di-share juga. Jadi, channel Berkat Sumber Bibit ini merupakan sarana edukasi seputaran pertanian, perawatan bibit, pengendalian hama, dan kita sharing-sharing kegiatan yang ada di sini. Untuk video kali ini, aku bakalan sharing mengenai kegiatan sehari-hari aku di Berkat Sumber Bibit. Jadi langsung aja nih teman-teman semua, yuk temenin aku untuk berkegiatan di hari ini. Kegiatan pertama yang aku lakukan adalah memberi makan ikan-ikan ya teman-teman. Nah, untuk kolam yang pertama ini adalah ikan papuyuh. Budidaya ikan ini merupakan peluang usaha yang menjanjikan, terutama di Kalimantan Selatan. Pemanenan ini dapat dilakukan setelah ikan mencapai ukuran konsumsi sekitar 100-200 gram per ekor dalam waktu 4-6 bulan. Selanjutnya, aku memberi makan ikan di kolam kedua, yaitu ikan lele. Budidaya ikan lele menjadi pilihan populer karena perawatannya yang relatif mudah, modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, dan siklus panen yang relatif cepat sehingga cocok untuk pemula. Nah, setelah memberi makan ikan tadi, selanjutnya aku bakalan menyiram tanaman ya teman-teman yang ada di Berkat Sumber Bibit. Nah, untuk saat ini aku nyiram bibit tanaman cabai dan tomat. Kemudian menyiram bibit jeruk pamelo, ada juga bibit mangga dan lain-lainnya. Jadi teman-teman, aku sudah selesai melakukan penyiraman pagi ini. Selanjutnya kegiatan yang ingin aku lakukan adalah controlling tanaman. Jadi aku bakalan keliling-keliling untuk melihat kondisi bibit tanaman yang ada di sini. Apakah sedang terserang hama atau ada yang sudah mulai bermunculan bunga maupun buahnya ya teman-teman. Jadi kalau sudah ada bibit yang berbuah, nanti aku bakalan bungkusin buahnya agar terhindar dari serangan hama dan penyakit, atau saat tanamannya itu terserang seperti hama ataupun penyakit seperti jamur, virus, nah langsung aja kita eksekusi di lahan. Yuk langsung aja teman-teman, teman aku, kita let's go. Nah teman-teman, jadi pada saat kita di lahan melakukan controlling bibit tanamannya satu-satu, kemudian kita menemukan kondisi bibit yang seperti ini ya. Ini percabangan ranting ini sudah pada mati. Nah sebaiknya kita melakukan pruning aja nih teman-teman. Nih jangan khawatir, ini nggak bakalan mati kok. Jika pada saat kita sudah melakukan pruning, nanti bakalan mulai bermunculan percabangan yang baru nanti. Dan akhirnya mulai bermunculan daun-daun baru mudanya seperti ini teman-teman. Nih. Selanjutnya kita melakukan controlling pada tanaman jambu kristal merah, dan bisa dilihat untuk bibit buah-buahannya ini juga sudah mulai bermunculan bunganya dan sudah ada beberapa yang berbuah nih teman-teman. Dan tentunya untuk buahnya juga sudah aku amankan dengan membungkusnya dengan flat cover ya, agar aman terhadap serangan hama nih teman-teman, seperti semut ataupun kelelawar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, pada saat aku melakukan controlling pada tanaman kangkung aku nih, ternyata kangkung aku nih sedang tidak baik-baik saja.
banyak banget dedaunannya yang berlubang seperti ini ya. Ada yang di tengah maupun di pinggir nih untuk bekas gigitannya. Nah, diduga ini hama yang menyerang adalah ulat maupun belalang ya teman-teman ya. Coba kita cari aja nih, siapa tahu kita temukan langsung belalangnya. Nah, ternyata ada ya teman-teman. Bisa dilihat aku menemukan belalang yang hinggap di daun kangkung aku ini ya. Sebaiknya langsung kita melakukan penyemprotan maupun penyiraman pestisida nih. Nah teman-teman, karena cuaca pada saat ini tidak menentu ya, kadang hujan, kadang kemarau. Nah ini menyebabkan sering kali hama dan penyakit menyerang pada tanaman kita. Pengendalian hama penyakit pada tanaman itu bisa diberikan dengan pestisida nih teman-teman. Pestisida ini terbagi menjadi dua, ada pestisida nabati dan pestisida kimia. Nah, pestisida kimia ini seringkali digunakan untuk lahan yang cukup luas dan pengendalian hama dan penyakit yang sudah cukup berat ya teman-teman. Namun jika kita memberikan pestisida kimia secara terus-menerus itu dapat merusak lingkungan. Kemudian hama dan penyakit itu bakalan resisten terhadap pestisida tersebut. Nah, salah satu caranya kita bisa menggunakan pestisida nabati. Jadi untuk pestisida nabati ini kita ambil dari alam ya. Nah, bahan alam yang bisa kita gunakan sebagai pestisida nabati itu bisa berupa gulma ya. Contohnya tuh ada gulma bebandotan, kemudian daun-daunan, kemudian akar dari tanaman dan lain-lain. Nah, kali ini aku bakalan menggunakan limbah dari rumah tangga nih. Contohnya tuh ada kulit bawang merah dan bawang putih nih. Jadi kulit bawang merah dan bawang putih ini mengandung flavonoid ya sebagai anti hama dan mengandung juga minyak atsirin nih sebagai penolak serangga. Jadi ini sangat efektif digunakan untuk menjadi pestisida nabati. Nah, walaupun penggunaannya ini harus memerlukan waktu ya yang cukup lama dibandingkan dengan pestisida kimia yang efeknya lebih cepat terlihat, namun untuk penggunaan pestisida nabati ini sangat aman terhadap lingkungan dan serangga juga bakalan menolak jika pestisida nabati ini telah disemprotkan kepada tanaman. Jadi langsung saja kita buat ya teman-teman. Jadi di sini aku telah mempunyai air ya sebanyak 1,5 liter dan untuk air ini yang aku gunakan adalah air bekas cucian beras teman-teman. Kemudian aku bakalan masukin untuk kulit dari bawang merah dan bawang putih. Nah, kita masukin seperti ini ya teman-teman. Kali ini aku masukin 3 jumput nih, 3 genggam. Nah, setelah masuk kita bisa mengkocoknya nih. Nah, ini ya, kita bisa mengkocoknya agar semuanya terendam, dan ini kita diamkan selama 1 malam ya teman-teman. Setelah itu baru kita bisa aplikasikan ke tanaman. Jadi teman-teman, setelah aku merendam kulit bawang merah dan bawang putih selama semalaman, dan saatnya kita melakukan pengaplikasian ya terhadap tanaman kangkung aku ini. Nah, di sini aku sudah melarutkan lagi, menambah dengan air biasa, kemudian aku tambahi setetes sunlight ya sebagai perekat, biar nanti pada saat aku sudah mengaplikasikan ini, kulit bawang merahnya itu, larutan kulit bawang merahnya itu akan merekat di tanaman kangkung ini, biar nantinya pada saat serangga ataupun hama yang hinggap di sini dan setelah memakannya itu akan berefek ya teman-teman. Nah, ini aku juga sudah sekarang melihat belalang nih teman-teman sebagai hama pada tanaman kangkung aku ini. Yuk langsung aja ya, kita guyur aja seperti ini di daunnya ya teman-teman secara merata. Berhubung kita sudah melakukan pengaplikasian pada tanaman, semoga informasi ini ya bermanfaat. Jadi untuk pengaplikasiannya ini bisa dilakukan di pagi maupun sore hari ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman bisa banget nih mempraktekannya di rumah. Dan aku
Mohon pamit ya teman-teman. Terima kasih.